Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok F ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai jurnal khusus dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Joses Tompul dengan MPM belakang 280. Perkenalkan, nama saya Saka Putri Ramadhani dengan NPM 2401300273. Perkenalkan, nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM 24013010255. Halo, aku Naila Silvi dengan NPM belakang 289. Yang pertama, apa sih pengertian dari jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah buku catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan berulang dalam suatu perusahaan seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis jurnal khusus. Contoh yang pertama yaitu jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua penjualan barang maupun jasa secara kredit. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua pembelian barang atau jasa secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan uang tunai seperti pembayaran piutang atau penjualan tunai. Lalu sebaliknya juga ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan pengeluaran uang tunai seperti pembayaran utang atau biaya operasional. Lalu yang terakhir ada jurnal retur atau jurnal umum. Kadang dipisahkan, misalnya jurnal retur sendiri, pembelian sendiri, jurnal retur penjualan untuk mencatat pengembalian barang. Di sini ada fungsi jurnal khusus. Nah, fungsi jurnal khusus ini sendiri yang pertama untuk mempermudah pencatatan transaksi yang sering terjadi. Lalu yang kedua untuk mempercepat proses akuntansi dengan pembagian tugas yang lebih jelas. Nah, yang ketiga itu untuk mengurangi kesalahan pencatatan karena transaksi dikelompokkan dengan berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir di sini ada memudahkan penyusunan laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya di sini ada manfaat jurnal khusus. Nah, yang pertama manfaat dari jurnal khusus ini sendiri itu untuk memungkinkan pembagian pekerjaan untuk spesifikasi spesialis. Nah, pembagian pekerjaan ini dapat dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi bagi perusahaan yang besar sangat mungkin untuk satu orang menangani satu atau dua jurnal. Nah, ini akan mendorong adanya spesialisasi dalam penanganan pekerjaan sehingga hasilnya akan menjadi semakin baik. Lalu yang kedua di sini ada memudahkan posting ke akun buku besar. Nah, salah satu tujuan untuk penyelenggaraan jurnal khusus ini itu lebih mudah atau lebih praktis melakukan posting ke buku besar karena jurnal khusus ini dipindahkan ke akun buku besar secara berkala. Lalu yang ketiga di sini ada memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Nah, pengendalian internal ini akan lebih baik apabila hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Dan yang terakhir untuk menghemat biaya. Menggunakan jurnal khusus ini memungkinkan kita menghemat biaya karena dapat menghemat kertas dan juga tenaga. Nah, dengan jurnal umum ini untuk 100 kali transaksi itu dibutuhkan 100 kali posting ke akun buku besar, sedangkan pada jurnal khusus posting dapat dilakukan 1 kali saja. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Pada tanggal 2 Februari dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta rupiah dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2 termin 10 and termin 30. Maka transaksi ini masuk ke dalam jurnal pembelian dengan keterangan PT Dendrobium, debitnya syarat pembayaran 2 termin 10 and per 30 dengan akun pembelian kita tulis sebesar 10 juta rupiah. Lalu di kreditnya ada akun bernama utang dagang. Nah, kita masukkan juga 10 juta tersebut ke dalam akun kredit utang dagang. Lalu pada tanggal 3 Februari dibeli barang dagangan dari PT Panda sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah,
ini kan kita membeli barangnya secara tunai, maka pada saat itu juga kita mengeluarkan kas. Jadi kita masukin transaksi tersebut ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas sendiri, keterangan kita tulis PD Vanda dengan debit pembelian sebesar 2.500.000 dengan kredit keluar, kas keluar sebesar 2.500.000. Lalu pada tanggal 4 Februari dijual barang dagangan kepada PD Catlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N-30. Nah, transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal penjualan dengan nomor faktur 222. Akun yang dikredit yaitu PD Catlea dengan syarat pembayaran 2/10 N-430, dan pada akun piutang dagang dan penjualan itu kita masukin 4.500.000. Lalu pada tanggal 5 Februari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Catlea sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Maka ini artinya kita di retur barang. Nah, retur tersebut masuk ke dalam jurnal umum dengan keterangan retur penjualan, sebelah debit, sebelah kreditnya piutang dagang sebesar 500.000. Baik, selanjutnya ada transaksi tanggal 6, yaitu dijual barang dagangan kepada PD Asko Sendra dengan nominal 3 juta secara tunai. Karena ini penjualan barang secara tunai, jadi masuknya di jurnal penerimaan kas. Nah, isinya keterangannya ada PD Asko Sendra dan debitnya kas 3 juta, lalu kreditnya ada penjualan 3 juta. Tanggal selanjutnya, tanggal 7, dijual barang dagang kepada PD Bulan sebesar 6 juta dengan syarat EOM nomor faktur 333. Nah, karena ini penjualan barang secara kredit, dimasukkan di jurnal penjualan. Ditulis tanggalnya tanggal 7 Februari 2015, nomor fakturnya 333, akun yang dikredit ditulis PD Bulan, syarat pembayarannya EOM atau end of month, dan ini ada piutang dagang debit dan penjualan kreditnya sebesar 6 juta. Setelah tanggal 7, ada tanggal 8, diterima pelunasan dari PD Catlea untuk penjualan tanggal 4 Februari dengan nominal 2.500.000. Jadi ini pelunasan dari penjualan, ditulisnya di jurnal penerimaan kas. Tanggal 8, keterangannya PD Catlea, debitnya ada kas, tapi ini sudah dikurangi potongan penjualan sebesar 2%, jadi kasnya yang diterima cuma 2.450.000, potongan penjualannya 50.000, dan kreditnya ada piutang dagang 2 juta. Setelah transaksi tanggal 9, selanjutnya ada tanggal 10, dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, ini dicatatnya di jurnal pengeluaran kas karena kita membayar hutang. Nah, ini tanggal 10 ditulis keterangannya PT Dendrobium tadi, debitnya utang karena kita sudah membayar hutang, dan kreditnya ada kas dengan potongan pembelian 200.000. Jadi kita hanya membayar kas 9.800.000. Nah, selanjutnya tanggal 12 ada diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Nah, diterima pendapatan bunga ini kan kita menerima secara kas, jadi ditulis di jurnal penerimaan kas. Tanggal 12, keterangannya ditulis Bank BNI, debitnya ada kas sebesar 250.000 tadi, dan kreditnya ditulis pada akun ini pendapatan bunga akunnya, lalu jumlahnya 250 tadi. Selanjutnya ada tanggal 14, yaitu dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Kita menjual peralatan kantor bekas ini, jadi di jurnal di penerimaan kas. Nah, tanggal 14, lalu keterangannya ditulis PD Kamboja yang membeli, debitnya ada kas, dan kreditnya ada akun peralatan kantor, jumlahnya 900.000.
Terakhir ada transaksi tanggal 15. Dijual barang dagangan kepada PD Asko Sentrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Nah, ini penjualan dagang secara kredit. Karena itu ditulis di jurnal penjualan. Tanggal 15, akun yang dikreditnya PD Asko Sentrum, syarat pembeliannya EOM tadi, end of month, dan ini piutang dagangnya debit, penjualan kredit. Nah, kita dapat melihat dari yang pertama ada jurnal umum. Balance jurnal umumnya ada 500.000. Lalu selanjutnya ada jurnal penjualan. Setelah ditambah semua ada balance 12 juta. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Balance-nya 10 juta. Lalu ada jurnal penerimaan kas dengan balance 6.650.000. Yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas, balance-nya 13.250.000.